Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fatmawati, NIM G2M1 22010. Mata kuliah Manajemen Kualitas Air akan mempresentasikan dengan judul Pengendalian Amonia. Yang pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang. Budidaya ikan menjadi sektor produksi pangan utama yang tumbuh cepat dengan menyumbang 44% dari total produksi ikan secara global. Meskipun tingkat pertumbuhan tahunan tidak lagi setinggi seperti di tahun 1980 dan 1990-an, namun pertumbuhan 2 digit masih terjadi di beberapa negara. Sayangnya, pengembangan budidaya baik secara semi-intensif maupun intensif akan diikuti dengan peningkatan dampak lingkungan. Hal tersebut dikemukakan oleh Mayunar 1990. Dalam prosesnya, kegiatan ini menghasilkan banyak bahan organik dan nutrien yang membutuhkan perawatan dan pembuangan. Sumber nitrogen pada sistem budidaya terutama berasal dari pakan dan hasil metabolisme ikan, menurut Hargreaves dan Thatcher 2004. Efisiensi asimilasi nitrogen oleh ikan berdampak penting bagi kualitas air dan keuntungan budidaya, dan hasil dari berbagai sistem budidaya menunjukkan bahwa rata-rata sekitar 25%, kisaran 11-36% nitrogen ditambahkan pada pakan. Hal tersebut dikemukakan oleh Hargreaves 1998. Namun, dari sejumlah pakan yang masuk, ikan hanya mampu menyerap 20-30% nutrisi, sementara sisanya diekskresikan dalam bentuk amoniak dan protein organik, yang merupakan produk akhir metabolisme protein, yang dikemukakan oleh Avni Meles 2006. Selanjutnya, dari 80% nitrogen yang diekskresikan, 90% terdapat sebagai amonia dan 10% dalam bentuk urea, dikemukakan oleh Ebeling, Timonas, dan Bisogni 2006. Amonia tidak hanya bersifat toksik tetapi juga merupakan produk metabolisme nitrogen yang paling banyak diproduksi. Selain dari hasil metabolisme pakan yang mengandung nitrogen dan sisa pakan yang tidak termakan, amonia juga berasal dari dekomposisi organisme mati. Hal ini menyebabkan amonia menjadi salah satu kendala utama dalam usaha budidaya. Hal tersebut dikemukakan oleh Sutomo 1989. Yang kedua, tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk mengurangi dampak amonia pada sistem budidaya dan lingkungan sekitar perairan dengan pemilihan yang tepat sumber protein murah dan efisiensi konversi nutrisi pakan yang tinggi sangat diperlukan sehingga mengurangi buangan ke lingkungan. Hal tersebut dikemukakan oleh Krab 2007. Yang kedua, pembahasan. Pertama, pemanfaatan bakteri. Dalam kegiatan aquacultur, bakteri dapat memberikan manfaat untuk mendukung peningkatan produksi ataupun sebaliknya, menimbulkan berbagai penyakit dan menurunkan produksi. Di antara bakteri yang bermanfaat pada kegiatan budidaya adalah bakteri-bakteri nitrifikasi dan denitrifikasi. Di dalam media budidaya, bakteri nitrifikasi sangat bermanfaat untuk mengurai senyawa-senyawa kimia berbahaya menjadi senyawa yang bermanfaat untuk kehidupan organisme budidaya. Proses konversi nitrogen amonia menjadi nitrat melibatkan bakteri autotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang menggunakan sumber energi dari cahaya matahari, fotoautotrof, maupun hasil oksidasi bahan anorganik, chemautotrof. Sumber karbon berasal dari fiksasi dioksida. Genus Nitrosomonas dan Nitrobacter adalah jenis yang paling memegang peranan penting dalam proses nitrifikasi. Yang kedua, peran bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter dalam mengatasi amonia. Yang pertama, bakteri Nitrobacter adalah bakteri nitrifikasi karena merupakan bakteri yang mengubah nitrit menjadi nitrat. Menurut Kusumastuti 2013, bahwa nitrifikasi merupakan proses oksidasi biologi yang mengubah amonium menjadi nitrat yang terjadi melalui dua tahapan reaksi. 2. Bakteri yang berperan dalam proses nitrifikasi pada umumnya adalah bakteri genus Nitrosomonas dan Nitrobacter. Bakteri Nitrobacter pada dasarnya berperan dalam tahap nitrasi setelah tahap nitrasi oleh bakteri Nitrosomonas, sehingga peranannya bergantung pada keberadaan kedua bakteri tersebut. Yang ketiga, dari kemampuan bakteri Nitrobacter tersebut, maka pemanfaatannya dalam produksi aquacultur sangat penting untuk dikembangkan. Di antaranya, manfaatnya adalah dalam proses pengolahan kualitas air, penanganan limbah, dan pencegahan peningkatan amonium dalam media pemeliharaan. Yang ketiga, proses nitrifikasi bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter. Menurut Spot 1979,
Nitrifikasi adalah proses oksidasi amonia menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat secara biologis oleh bakteri autotrof. Umumnya berasal dari genus Nitrosomonas sp dan Nitrobacter sp, yang merupakan genus yang penting dari bakteri autotrof. Bakteri autotrof yang melakukan proses nitrifikasi membutuhkan senyawa anorganik sebagai sumber energi dan karbon dioksida sebagai sumber karbon. Nitrifikasi melalui dua tahap reaksi, yaitu tahap pertama oksidasi amonium menjadi nitrit yang dilakukan oleh mikroba pengoksidasi amonium Nitrosomonas sp. Pada tahap kedua, oksidasi nitrit menjadi nitrat oleh mikroba mengoksidasi nitrit Nitrobacter sp. Tahap reaksi yang dilakukan oleh bakteri adalah sebagai berikut. Menurut Spot 1909. Berikut ini adalah gambar proses nitrifikasi. Secara umum, daur nitrogen atau siklus nitrogen terdiri dari 3 tahapan proses. Yang pertama, dalam proses perubahan gas nitrogen menjadi amonia oleh bakteri fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen secara biologis dapat dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan tanaman leguminosa. Bakteri yang berperan dalam fiksasi nitrogen adalah antara lain bakteri Azotobacter dan Clostridium. Selain itu, ganggang hijau biru dalam air juga memiliki kemampuan memfiksasi nitrogen. Tahap kedua adalah proses perubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat menjadi proses nitrifikasi. Amonium diubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrit yang disebut sebagai Nitrosomonas. Kemudian nitrit yang terbentuk diubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrat yang disebut bakteri Nitrobacter. Tahap kedua adalah proses perubahan nitrit dan nitrat menjadi nitrogen kembali melalui proses denitrifikasi. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bakteri yang berperan dalam proses nitrifikasi pada umumnya adalah bakteri genus Nitrosomonas dan Nitrobacter. Bakteri Nitrobacter pada dasarnya berperan dalam tahap nitrasi setelah tahap nitrasi oleh bakteri Nitrosomonas, sehingga peranannya bergantung pada keberadaan kedua bakteri tersebut. Oleh sebab itu, dalam aquaculture, bakteri ini dapat digunakan untuk mengelola limbah budidaya. Karena pada budidaya, masalah sering ditemukan adalah timbulnya kematian akibat keracunan senyawa-senyawa amoniak NH3 yang secara umum berasal dari pakan yang berlebihan. Dekomposisi jaringan hewan atau tumbuhan, aktivitas ekskresi ikan, dan mineralisasi limbah ikan oleh bakteri, sehingga keberadaan bakteri ini mampu mendegradasi senyawa amonia dan dalam perairan dan meningkatkan pertumbuhan ikan. Yang berikut adalah daftar pustaka. Demikian presentase dengan judul pengendalian amoniak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.